Lydia Khadijah dari jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan tahun 2024 Fakultas Ilmu Pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Jami Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di sini saya akan membahas artikel yang telah saya buat dan telah saya beri judul Studi Evaluatif tentang Peran Ulumul Quran dalam Membentuk Wawasan Keislaman. Namun, sebelum saya memulai presentasi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Muhdi SMPD yang telah membimbing saya dalam proses pembuatan artikel ini. Adapun yang akan saya presentasikan pada pembahasan kali ini adalah pembahasan yang mengenai abstrak, pendahuluan, landasan teori, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan. Abstrak, penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi peran ulumul Quran dalam membentuk wawasan keislaman pada peserta didik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif evaluatif melalui kajian pustaka dan analisis terhadap praktik pendidikan di lembaga-lembaga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulumul Quran memiliki peran penting dalam mengembangkan pemahaman Islam yang komprehensif, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan kontekstual terhadap penafsiran Al-Quran, serta memperkuat landasan spiritual dan intelektual peserta didik. Pendahuluan. Dalam konteks pendidikan Islam modern, ulumul Quran memiliki posisi yang sangat strategis dalam membentuk wawasan keislaman peserta didik. Ulumul Quran bukan hanya sekadar kumpulan teori tentang Al-Quran, melainkan seperangkat ilmu yang menjelaskan cara memahami, menafsirkan, dan mengamalkan ajaran Al-Quran secara komprehensif. Cabang-cabang ilmu seperti asbabun nuzul, nasikh wa mansuh, muhkam wa mutasyabih, serta ilmu qiraat menjadi pondasi penting dalam membangun pemahaman Islam yang mendalam dan kontekstual. Landasan teori. 1. Pengertian dan ruang lingkup ulumul Quran. Beberapa studi menegaskan bahwa ulumul Quran adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek terkait dengan Al-Quran. Aspek sejarah turunnya Al-Quran, makiyah atau madaniyah, nasikh mansuh, qiraat, hingga adab dan fadailul Quran. 2. Urgensi dan karakteristik ulumul Quran. Kajian urgensi dan karakteristik ulumul Quran oleh Rino Al-Mustafa menyajikan bahwa penguasaan ilmu ini penting karena memungkinkan pembaca Al-Quran untuk memahami teks secara lebih kontekstual, bukan sekadar lewat hafalan atau bacaan semata. Ulumul Quran menyediakan kerangka teoritis dan metodologis untuk memahami Al-Quran secara menyeluruh, baik dari aspek linguistik, kandungan, maupun penerapan nilai-nilainya dalam kehidupan sosial. 3. Integrasi ulumul Quran dalam kurikulum pendidikan Islam. Penelitian manajemen kurikulum pendidikan agama Islam berbasis ulumul Quran oleh Susiati dan kawan-kawan 2024 menemukan bahwa lembaga yang mengimplementasikan kurikulum ulumul Quran secara baik mampu meningkatkan karakteristik siswa berdasarkan nilai-nilai Qurani. 4. Wawasan keislaman sebagai variabel independen. Wawasan keislaman merupakan kesadaran dan pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai Islam secara menyeluruh yang tercermin dalam cara berpikir, bersikap, dan berperilaku. 5. Faktor pendukung dan penghambat integrasi ulumul Quran. Dalam manajemen kurikulum berbasis ulumul Quran, ditemukan faktor pendukung seperti komitmen lembaga, kompetensi guru, dan ketersediaan sumber belajar, serta faktor penghambat seperti keterbatasan waktu, beban kurikulum, dan kurangnya pemahaman mendalam tentang ulumul Quran di kalangan pengajar. 6. Kerangka teoritis dan hipotesis. Berdasarkan kajian literatur di atas, dapat dirumuskan bahwa semakin tinggi tingkat integrasi ulumul Quran dalam pembelajaran, semakin kuat pula pengaruhnya terhadap pembentukan wawasan keislaman peserta didik. Efektivitas hubungan ini akan meningkat apabila didukung oleh pendekatan pedagosis yang kontekstual dan dukungan kelembagaan yang memadai. Metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian ini menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada. Berikutnya, teknik analisis penelitian ini melibatkan interpretasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau penalaran kritis. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya seperti artikel ilmiah pada database Google Scholar, ScienceDirect, Google Book, dan ResearchGate. Pemilihan sumber data ini dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kredibilitas penulisan, relevansi dengan topik penelitian, dan kualitas metodologi penelitian yang digunakan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi data. Pembahasan.
Al-Quran diturunkan Allah sebagai pedoman hidup seluruh makhluk, juga sebagai petunjuk menuju jalan kebenaran dan keselamatan. Pada masa Nabi, semua masalah dapat terselesaikan dengan mudah dengan bertanya langsung kepada Nabi. Tetapi pada generasi setelah Nabi tidaklah demikian. Untuk tujuan inilah ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran muncul sebagai bidang studi yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan Al-Quran secara sistematis. Dari keterikatan umat Islam dengan Al-Quran, membaca hingga mempelajarinya, muncullah berbagai ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran atau bisa juga disebut ulumul Quran. Ulumul Quran adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang terus berkembang seiring dengan terus dilakukannya pengkajian Al-Quran. Salah satu cabang dari ulumul Quran adalah ulumul Quran. Dari keterikatan umat Islam dengan Al-Quran atau bisa juga disebut ulumul Quran. Ulumul Quran adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran. Ulumul Quran mempunyai banyak cabang dan akan terus berkembang seiring dengan terus dilakukannya pengkajian Al-Quran. Salah satu cabang dari ulumul Quran adalah ulumul Quran. Di era modern dan kontemporer, studi ulumul Quran menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Modernisasi, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengaruh globalisasi membawa tuntunan untuk menafsirkan Al-Quran secara kontekstual agar relevan dengan permasalahan zaman. Al-Quran sebagai landasan perluasan wawasan. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman ibadah ritual, tetapi juga sebagai dasar pembentukan pola pikir, karakter, dan wawasan hidup umat Islam. Dalam konteks pembelajaran dan pengembangan wawasan keislaman, Al-Quran memiliki posisi sentral sebagai landasan epistemologis dan aksiologis. Artinya, segala bentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku yang membentuk wawasan keislaman sejati harus bersumber dan sejalan dengan nilai-nilai Al-Quran sebagaimana dinyatakan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran bukan hanya teks suci, melainkan petunjuk hidup yang menyeluruh. Wawasan keislaman yang terbentuk melalui pemahaman Al-Quran memungkinkan seseorang memiliki pandangan dunia world view yang berlandaskan tauhid, keadilan, dan kemanusiaan. Kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa ulumul Quran memiliki peranan yang sangat fundamental dalam membentuk, memperluas, dan memperdalam wawasan keislaman seorang muslim. Sebagai ilmu yang membahas secara sistematis seluk-beluk Al-Quran, ulumul Quran tidak hanya menjadi instrumen akademik untuk memahami teks suci secara linguistik dan historis, tetapi juga menjadi kunci epistemologis dalam membangun pola pikir yang holistik, rasional, dan moderat. Kajian ulumul Quran menuntun manusia untuk tidak hanya membaca ayat-ayat Al-Quran secara tekstual atau qiraah lafziyah, melainkan juga menafsirkan makna-makna kontekstualnya, qiraah maknawiyah. Melalui pendekatan inilah wawasan keislaman seseorang akan berkembang dari pemahaman dogmatis menuju kesadaran reflektif dan kritis terhadap nilai-nilai universal Islam. Sekian penjelasan dari artikel yang telah saya buat, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.